Yang pertama, gimana sih kita bisa memanfaatkan ya malam Lailatul Qadar ini jadi lebih baik? Yang pertama, putusin pacar. Nah, tutorial hidup di dunia itu dari Al-Quran. Maka kalau dikatakan wajib setiap bulan, tapi kalau kita lebih menghatamkannya di bulan Ramadan, tentu pahalanya akan lebih besar lagi. Kita nggak boleh kemudian dia puasa tapi nggak sholat. Itu kayak orang sholat tapi nggak wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kuy, gimana nih puasanya? Ini masih minggu-minggu awal nih, kita harus semangat banget. Gimana semangatnya? Semangat, sekali lagi semangat. Masya Allah, pasti jadi gak semangat ya. Tapi semangat terus kita pokoknya. Nah, di Ngabuburit kali ini, kita bakalan ngobrolin seputar apa aja sih yang kita lakukan di bulan Ramadan, tentunya dengan mas-mas Jawa berketurunan Arab dikit. Seperti saya, Rishad Bayasud, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah masuk di sini, insya Allah satu-satu. Karena kalau dua-dua juga sayang ayah. Pertanyaan pertama. Ini pertanyaan pertama. Apa sebenarnya keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan? Wah, ini pertanyaan yang penting banget. Ini pertanyaan yang semua daripada kalian tuh wajib banget tahu. Yang pertama, Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, teman-teman. Jadi saking spesialnya Ramadan, pedoman hidup kita yang berupa Al-Quran ini, itu Allah turunkan, letakkan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Suratul Baqarah ayat yang ke-185, Allah katakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudzal linnas. Jadi Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudzal linnas, petunjuk bagi manusia. Bagaikan kalau kita mau ngelakuin sesuatu, kalau kita nggak tahu, apa yang kita lakukan? Merenung, diam, nangis, galau, habisin tisu? Bukan. Yang kita lakukan adalah cari pedomannya, cari tutornya, tutor. Nah, Allah juga kasih ini tutor untuk ngadepin dunia ini apa? Al-Quran tentunya. Nah, kemudian di antara yang lainnya, Ramadan ini membuat kita, apalagi terutama manusia, itu minim berkelakuan jahat. Karena apa? Di bulan Ramadan ini, setan-setan itu dibelenggu dan pintu-pintu neraka itu ditutup rapat-rapat. Jadi kalau kalian temuin, ada manusia, tapi kayak setan. Setan protes tuh di neraka. Saya udah dibelenggu, kok bisa saya disalahin? Ya, memang benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal jin nati wan nas. Setan itu bisa dari kalangan jin dan dari manusia. Jadi kalau teman kalian kayak setan, ya, jangan salahin setan. Emang teman kalian aja dasarnya. Nah, kemudian teman-teman, yang keutamaan dan kemuliaan yang lebih azim lagi, yang lebih luar biasa lagi, di malam bulan Ramadan itu Allah spesialkan satu malam. Ini bukan cinta satu malam ya. Tapi Allah spesialkan sebagai apa? Malam Lailatul Qadar. Yaitu malam di mana lebih baik apabila kita melakukan suatu kebaikan itu dikali 1000 bulan. Jadi kalau misal kalian beribadah tepat di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar, maka ibadah kalian itu sama dengan 1000 bulan. Kalau kita bikin tahun berapa? 83? 84? Ya, sekitar segituan lah. Jadi malam ini itu eventnya sekali setahun juga. Jadi jangan sampai ketika kita datang di malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan, kita nggak spesialkan. Jadi khusus malam ini kita harus perbanyak ibadah. Bukan perbanyak gebetan sih sebenarnya, nggak boleh. Perbanyak ibadah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah mengerjakan ibadah di bulan Ramadan pahalanya akan lebih besar dari bulan-bulan yang lainnya? Teman-teman, Abu Bakar bin Maryam rahimahullah, Imam An-Nakhai dan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau itu bersepakat bahwasanya amalan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu tentu berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Karena apa? Tentu Allah mengspesialkan bulan ini bagi mereka siapa-siapa saja yang pengen menambah amalnya. Maka kalau dikatakan berbeda, tentu berbeda. Maka perbanyak nih. Apalagi kan sekarang kan kita udah masuk bulan Ramadan. Nah, maka kita harus perbanyak karena kita nggak tahu Anda Ramadan depan masih hidup atau tidak. Pertanyaan ketiga. Di bulan Ramadan kita wajib khatam Al-Quran gak sih? Anda khatam Al-Quran di bulan Ramadan aja bahaya Anda. Anda kalau khatam Al-Quran hanya mengkhususkan 1 bulan ya, gimana? Sedangkan Quran ini merupakan pedoman hidup. Gimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan benar kalau kita nggak baca pedomannya?
Kamu kalau misal melakukan sesuatu pasti kan kayak cari tutorialnya. Nah, tutorial hidup di dunia itu dari Al-Quran. Maka kalau dikatakan wajib setiap bulan, tapi kalau kita lebih menghatamkannya di bulan Ramadan, tentu pahalanya akan lebih besar lagi. Pertanyaan selanjutnya, pas Ramadan tuh jadi rajin sholat tahajud karena sekalian sahur. Tapi malah skip subuh karena ketiduran. Apakah makruh ya bang puasanya? Hei Anda. Yang di malam bulan Ramadan ya udah saling share buat sahur bareng, tiba-tiba ketika kalian udah sahur bareng, selesai sahur langsung tidur dan ninggalin sholat subuh. Padahal sholat sama puasa itu sama-sama wajib teman-teman. Kita nggak boleh kemudian ya puasa tapi nggak sholat. Itu kayak orang sholat tapi nggak wudhu. Ya, jadi jangan sampai kita itu melaksanakan satu hal yang wajib dan meninggalkan yang wajib lainnya. Puasanya apakah jadi makruh? Kalau puasanya enggak, tapi dia menjadi pahala puasanya itu terkurang. Makanya ada beberapa hal ketika kita puasa itu diperintahkan untuk menjaga lisan, ya, menjaga hati yang terkunci, bukan dong, menjaga apa-apa agar tidak mengurangi pahala puasa kita tentunya. Jadi jangan sampai Anda puasa Ramadan tapi tidak sholat subuh, kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, Bang, kalau pakai kutek breathable, wih, bahasanya keren-keren ya. Breathable pas puasa, tetap diterima nggak sih puasanya? Sebenarnya puasa itu tidak ada kaitannya dengan pakai kutek. Karena kan kutek kan dipakai ya, bukan diminum. Anda minum kutek dipakai apa diminum? Ya, jadi kalau semisal kalian pakai kutek yang breathable atau wudu friendly kita bahasakan ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kalian dipakai buat sholat, kemudian kutek itu melapisi sehingga air itu tidak masuk ke pori-pori dan juga kuku, ya maka sholat kamu bisa jadi tidak sah. Jadi mending kalau kamu pakai yang kutek itu, misal kamu lagi puasa, itu nggak ada urusannya sama puasa, tapi lebih baik janganlah, nanti aja. Mending kalian nggak usah dulu gitu. Tapi kalau emang bener-bener pakai yang wudu friendly yang bisa kulit masuk, kalian bisa yakin bahwasanya kutek kalian itu masuk ke dalam pori-pori kulit, dan kukunya kena, jadi nggak ada pembatasnya, itu aman-aman aja sih, nggak ada masalah. Sama halnya dengan ini, suntik. Nah, suntik di bulan Ramadan ini boleh nggak sih sebenarnya? Ini sama aja dengan yang kalian tanyakan tentang kutek tadi ya. Suntik itu dibagi para ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak. Bolehnya kenapa? Kalau suntik itu tidak ada injeksi makanannya. Tapi kalau suntik itu ada injeksi makanan, meskipun kalian nggak makan, tapi badan bisa lebih kuat gara-gara suntik, maka ini hukumnya haram. Tapi kalau kemudian hanya suntik yang biasa, ya tidak ada injeksi makanan, bagaimanapun tubuh kalian tidak ternutrisi, ya maka itu sebagian ulama mengatakan boleh-boleh saja. Nah, selanjutnya, ini penting banget nih. Kalian, ini lebih penting daripada pacar kalian sebenarnya. Bang, kalau perempuan datang bulan pas banget sebelum buka puasa, tetap kehitung puasa nggak sih, Bang? Gimana jawabannya? Ini penting kalian belajar. Ini kalau kalian nggak nonton video ini nggak akan tahu kalian. Makanya share banyak-banyak deh ke teman-teman kalian. Kalau kita lagi berpuasa, saya laki-laki sih sebenarnya. Maksudnya kalau kamu yang akhwat, yang cewek lagi berpuasa, kemudian waktu hampir buka nih, udah ada kurma, ada cendol, ada gacoan misalnya, buka puasa pakai gacoan. Itu kemudian tiba-tiba aku kamar mandi nih, dan ketika dicek, iya aku haid. Apakah kemudian puasanya batal? Puasanya batal. Ya bang, rugi banget dong. Bukan rugi nih, tapi pahala kamu yang kamu tadi udah jaga ini selama 1 hari ini, itu tetap terhitung. Itu enaknya belajar, dan itu termasuk daripada cintanya Allah kepada kita. Berarti kita tetap harus qadha dong bang puasanya. Iya, secara hukum puasa kita harus qadha, ganti di bulan yang lainnya. Tapi kamu jangan khawatir, pahala kamu pada hari itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sempurna. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis ini pasti masyhur banget di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, dikatakan innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kamu niat puasa sampai habis, sampai buka, ya kamu dapat pahalanya tentunya. Pertanyaan selanjutnya, kalau lagi berhalangan kita tetap sah nggak sih bang untuk membaca Al-Quran? Nah, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' dikatakan bahwasanya beliau itu berpendapat begini teman-teman. Kalau kita haid, kamu yang akhwat maksudnya haid, kemudian memegang Al-Quran yang berbentuk mushaf,
Tahu mushaf ya? Mushaf itu yang kalau kamu ke Madinah, belum ke Madinah, saya juga insya Allah kita semoga ke Madinah ya Allah. Amin. Tiang-tiang masjid Madinah itu ada Quran-Quran. Nah, Quran itu namanya mushaf. Karena apa? Full, isinya semuanya ayat-ayat Allah. Tapi di Indonesia sekarang banyak kan Quran yang kayak itu loh, yang apa namanya, ada ayat, terus ada terjemahannya, ada hukum tajwidnya, bahkan ada tafsirnya. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau berpendapat itu bukan mushaf, tapi itu lebih ke kitab tafsir atau kitab tarjamah. Jadi kalau kita megang selain mushaf, buat teman-teman yang haid itu nggak apa-apa, asal jangan mushaf ya. Asal jangan mushaf. Tapi kalau mushaf adanya gimana bang? Maka harus ada pembatas, nggak boleh touch by touch. Kalau kalian buka Al-Quran tuh biasanya, kalau ditutup kalau ditutup itu ada tulisannya tuh di samping Quran itu. La yamassuhu illal mutahharun. Jangan dipegang kecuali udah suci, udah berwudu. Jadi intinya buat teman-teman yang haid boleh, tapi jangan mushaf. Sebagian ulama mengatakan boleh-boleh saja. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bang, apa aja yang harus kita amalkan untuk memanfaatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar? Nah, ini penting banget teman-teman. Yang pertama, gimana sih kita bisa memanfaatkan ya malam Lailatul Qadar ini jadi lebih baik? Yang pertama, putusin pacar. Sekarang kalau di malam Lailatul Qadar kan orang beribadah 80 tahun. Nah, ketika tepat malam Lailatul Qadar, Anda berpacaran, apakah dosa Anda termasuk 80 tahun? Ya, maka kalian harus berhati-hati. Manfaatnya apa? Karena gini teman-teman, malam Lailatul Qadar itu kayak event sekali setahun. Ya, sekali setahun. Jadi jangan sampai event yang sekali setahun ini kita kayak sia-siain aja. Disia-siain itu nggak enak teman-teman. Ya, maksudnya kayak jangan disia-siain. Karena apa? Malam Lailatul Qadar ini belum tentu kita jumpain lagi. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengencangkan sabuknya di malam-malam terakhir. Rasul maksum, terjamin masuk surga. Anda terjamin aja belum. Udah yakin banget nggak mau maksimalin malam Lailatul Qadar. Jadi kalau bisa teman-teman di malam Lailatul Qadar ini teman-teman maksimalin banget. Untuk apa? Ya, tikaf di 10 hari terakhir, banyak-banyak baca Quran, sudahlah, percaya sama saya. Pahala kalian tuh kita tahu, pahala kita nggak banyak ya. Tapi kalau bisa kita tepat di malam Lailatul Qadar, itu bener-bener jackpot banget sih kalau kata-kata teman-teman saya itu ya. Jadi, itu jackpot banget, jangan sampai kita sia-siain. Ya, karena kita juga lagi-lagi belum tahu kapan kita akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar tahun berikutnya. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya. Apa sih Bang macam-macam pahala jariah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Nah, pahala jariah itu kan pahala yang terus bersambung teman-teman ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu mengatakan ketika orang itu sudah meninggal, idza mata banu Adam inqata'a anhu amaluhu. Terputuslah amalannya, ada 3. Salah satunya adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Maka apa sih di bulan Ramadan ini yang pas banget buat kita implementasikan sedekah jariah? Tentu dengan berbagi buka puasa. Teman-teman yang punya tabungan, teman-teman yang punya sisihan dari gajinya atau dari apapun, kalau bisa berkontribusi dalam berbagi berbuka puasa ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man fatara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajrihi sha'im syai'a. Kata Rasulullah, barang siapa yang memberi makan saat buka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan apa yang orang itu dapati. Saya nih berbagi buka puasa sama teman saya. Nah, kemudian dia makan hasil dari apa yang saya bagi tadi. Maka saya mendapatkan apa? Pahala dia selama dia puasa tadi. Loh kok bisa? Ya bisa. Asal jangan memberi makan pacar ya. Ini buka puasa bareng pacar nih. Anda nggak termasuk gitu kan? Anda nggak termasuk. Ya, jadi makanya Ramadan ini kalau mungkin kalian masih pacaran, nikah nih. Segera nikah kata saya. Biar Ramadan depan bareng-bareng terus ya kan. Saya doain aja teman-teman. Jadi jangan sampai kemudian kita nggak manfaatin event ini. Sebagai apa? Berbagi buka puasa. Jadi kalau kamu memberikan makanan untuk anak-anak yatim ya, di masjid kalian bersedekah, maka pahalanya akan terus. Bayangin, 100 orang makan dari apa yang kalian bagikan. Kalian dapetin semua tuh, satu pahalanya selama dia berpuasa.
Itu enaknya berbagi dalam buka puasa dan pahalanya itu terus mengalir. Sampai kapan? Sampai dia merasa kenyang, sampai dia merasa bahagia, itu terus pahalanya buat kamu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada nggak doa yang harus dipanjatkan di bulan Ramadan supaya kita dapat menahan hawa nafsu kita? Kalau kita gini teman-teman dengerin ya, kalau kita bicara masalah hawa nafsu itu nggak salah. Syahwat, hawa nafsu yang ada dalam diri kita itu nggak apa-apa, itu wajar. Yang salah ketika diikuti. Hawa nafsu nih kita nih, hari ini puasa, siang-siang kita sebenarnya mau ngambil takjil buat nanti sore, ngelihat warung Padang sama es teh kok enak banget ya kayaknya. Aduh, tidak, aku pengen belok ya. Kalau kita pengen aja nggak apa-apa, tapi kalau kemudian diikuti itu nggak boleh. Maka doanya, saya sempat ringkas ini dari sebuah hadis yang derajatnya Hasan. Ya. Hasan itu masih bisa kita praktekkan. Doanya adalah, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil ahlak wal a'mal wal hawa. Ini riwayat Tirmidzi. Oke, jadi teman-teman bisa amalin doa itu dan juga mulai dikontrol hawa nafsunya. Insya Allah kita semuanya akan terjaga dari hawa nafsu dan syahwat kita. Oke, Masya Allah teman-teman, mungkin segitu aja pembahasan yang bisa kita bahas. Kalau teman-teman dari apa yang tadi kita udah bahas itu ada pendapat lain atau sependapat atau bukan tidak sependapat sekalipun, nggak apa-apa. Teman-teman mungkin bisa memberikan referensi yang lainnya di kolom komentar biar teman-teman lainnya juga tahu. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Pokoknya tonton terus channel YouTube Binus TV. Ingat, like, subscribe, komen, share, aktifin lonceng. Kenapa aktifin lonceng? Biar kalian tahu terus yang ganteng mau ceramah. Nah teman-teman, kalian juga jangan lupa ya pantengin terus Instagramnya Binus TV karena di sana bakalan ada kuis-kuis yang menarik dan juga ini yang kalian tunggu-tunggu, hadiahnya. Jadi kalian jangan sampai kelewatan, pantengin terus, kalau ada kuis jawab. Insya Allah semoga kalian mendapatkan hadiah yang menarik juga. Sampai jumpa di episode berikutnya, kita akan ngebahas dengan tema-tema yang menarik banget dan tentunya buat nemenin ngabuburit kamu biar nggak bosan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih Allah tidak mengabulkan doa kita? Mungkin ada dosa yang kita lakukan. Kalau misalkan ada seseorang yang telah berbuat zina, jika membaca zikir, apakah langsung diampuni dosanya? Gagang kunci. Ya berikhtiar itu melakukan apa yang kamu minta. Contoh, ya Allah, aku pengen dapat 2M. Who are you? Ya Allah, yang kemarin deh sama gitu pokoknya. Ini bukan warung.